Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Agus, yang saya hormati para bapak-bapak, ibu-ibu, kakanda, adinda, saudara-saudaraku sekalian yang ada pada waktu ini. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Taala. Baiklah, kita hari ini akan mendapat ilmu lagi dari Pak Agus dengan judul yang cukup spektakuler, yaitu ada 3 rahasia yang akan diungkapkan. Pak Agus, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Dahrial yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa lagi di pertemuan yang ke-9. Kita akan terus melakukan kajiannya secara serial karena memang antar episode dengan episode yang lain itu saling berhubungan, saling terkait, saling melandasi. Itu adalah salah satu ciri khas di buku-buku saya, sehingga saya sebut sebagai serial diskusi tasawuf modern. Dikarenakan memang kita ini sedang membicarakan sebuah kitab petunjuk, ya, Al-Quran Al-Karim, yang luar biasa hebatnya dan sangat mendalam, sehingga ketika diturunkan kepada Rasul, itu secara berangsur-angsur supaya bisa dibahas bagian demi bagian. Tetapi sesungguhnya petunjuk itu bersifat utuh, bersifat holistik, dan harus dikaji secara komprehensif. Jadi saya kira itu juga yang kita lakukan, bahwa setiap kajian, setiap episode itu pasti akan memiliki keterkaitan tertentu yang sudah kita bahas di episode yang sebelumnya. Oke, hari ini saya diminta untuk memberikan sharing terkait dengan salah satu buku saya yang berjudul Membongkar 3 Rahasia. Buku ini adalah kelanjutan dari buku Mengubah Takdir yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya, jadi ada progres, satu langkah lagi untuk mencoba memahami petunjuk Allah terkait dengan bagaimana kita ini menjalani kehidupan ini bisa mendapatkan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Atau ada istilah lain yaitu mencapai takdir yang terbaik. Karena ternyata takdir itu bisa berupa takdir yang buruk, bisa takdir yang baik. Dan kita sudah membahas di episode yang lalu bahwa takdir itu bisa kita usahakan dan memang harus diusahakan untuk meraih takdir terbaik kita. Jangan sampai kita mendapatkan takdir yang buruk, ya. Kita sudah membahas panjang lebar. Nah, hari ini kita akan menambahi beberapa sudut pandang dan mekanisme sunatullah yang dibikin Allah sebagai sebuah sistem di dalam pencapaian kesuksesan itu di dunia maupun di akhirat. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, kita sambungkan sedikit dengan kajian yang lalu supaya kita bisa mendapatkan benang merahnya. Yang pertama adalah tentang rahasia takdir. Kita sudah membahas bahwa takdir itu adalah terdiri dari 2 komponen, yaitu qadar dan qada. Apa itu qadar? Qadar adalah ketetapan Allah untuk makhluknya yang ditetapkan saat penciptaan, yaitu berupa spesifikasi desainnya. Faqaddarahu takdiro. Misalnya ada kalimat atau firman Allah yang mengatakan seperti itu. Faqaddarahu takdiro. Allah mengqadarkan, menetapkan desainnya takdiro dengan takdir yang sebagus-bagusnya, dengan ukuran, dengan kadar, ya. Qadar itu kalau di bahasa Indonesia kan kurang lebih ini serapannya menjadi kadarnya, kapasitasnya, spesifikasi desainnya tertentu. Nah, tanpa campur tangan siapapun.
Ini adalah komponen dari takdir. Qadar adalah ketetapan Allah yang ditetapkan tanpa campur tangan siapapun. Misalnya, Allah menciptakan jagat raya. Maka Allah mengatakan tidak ada saham sedikit pun dari makhluk ketika Allah menciptakan jagat raya itu. Nah, ketika Allah menciptakan jagat raya, maka Allah menetapkan qadarnya, spesifikasi desainnya. Bahwa jagat raya itu tersusun dari 5 variabel misalnya. Ada ruang sebagai wadahnya, ada waktu sebagai ukuran pergerakan atau dinamikanya. Yang ketiga ada materi sebagai isinya, ada energi sebagai penggeraknya, dan ada informasi sebagai aturan atau sesuatu yang memerintahkan bergerak mengikuti program yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, itulah yang disebut sebagai qadar. Maka alam semesta atau jagat raya ini begitu diciptakan kun fayakun, dia akan mengikuti program yang sudah diberikan oleh Allah itu. Dari kecil meledak, mengembang, memunculkan segala macam materi, energi, gaya-gaya jagat raya, dan sampai memunculkan kehidupan di planet bumi ini. Atau pada manusia misalnya, sama juga ketika Allah menciptakan manusia, Allah menetapkan qadarnya, spesifikasi desainnya. Di mana itu Allah tetapkan? Ada di dalam genetik kita, di dalam kode-kode DNA kita. Genom yang berisi kira-kira 3-4 miliar kode-kode genetik. Di mana disitulah Allah kemudian mengendalikan proses penciptaan itu mulai dari saat pembuahan sampai kemudian berkembang biak atau berkembang di dalam rahim, kemudian terlahir, kemudian menua, kemudian rusak seluruh sel-sel tubuhnya dan kemudian meninggal dunia. Itu ada di sana. Jadi itulah yang digambarkan oleh Al-Qur'an dalam banyak ayat yang sudah kita bahas sebagai qadar. Kita tidak bisa mengintervensi dalam arti tidak ikut campur tangan dalam qadar ini. Tetapi ada ketetapan Allah yang kedua yang disebut sebagai qada. Qada juga adalah ketetapan Allah untuk makhluknya, tetapi yang ditentukan atau ditetapkan seiring dengan proses. Berdasar hukum sebab akibat yang bekerja di antara makhluknya. Kemudian mempertimbangkan usaha makhluk. Nah, qada. Jadi, qadar itu ibaratnya adalah takdir awal. Kita lahir misalnya sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Kita tidak bisa memilih, meskipun orang tua kita bisa memilihkan dengan teknologi yang berkembang sekarang. Tetapi kita sebagai yang bersangkutan tidak bisa milih, itu qadar. Lahir laki-laki dari orang tua yang itu, atau lahir di Indonesia, kenapa tidak di negara lain pada tahun itu, dan seterusnya, itu adalah qadar Allah, qadarullah. Faqaddarahu taqdira. Tetapi ketika kita kemudian sudah terlahir, hidup, maka kita bisa melakukan upaya-upaya untuk menyiasati atau mengubah qadar itu menjadi sebuah takdir. Nah, takdir adalah hasil akhir atau resultante dari pertemuan qadar ditambah qada. Misalnya kita ini sudah didesain oleh Allah memiliki kadar ciptaan kita, lifetime organ tubuh kita misalnya ditetapkan oleh Allah berumur 100 tahun. Maka kita bisa melakukan qada, mengqadai itu, mengupayakan supaya maksimum, ataukah kita mati sebelum qadar yang kapasitas maksimal itu. Bisa saja meninggal di 90, 80, atau bahkan 20 tahun, atau mati bunuh diri, atau apapun, itu bisa terjadi sebelum kapasitas ya qadarnya itu terpenuhi secara 100%. Nah, jadi qada itu adalah ketetapan Allah. Tetap saja yang menentukan adalah Allah. Kita berusaha, Allah yang melihat dan memutuskan hasilnya.
Tetapi bedanya qada dengan qadar adalah qada itu ditetapkan seiring dengan proses. Oke. Nah, maka qadar dan qada itu akan menghasilkan takdir, yaitu hasil akhir perpaduan antara qadar dan qada yang berubah dari satu takdir ke takdir lainnya. Hari ini takdirnya seseorang sakit, maka kalau diqadai supaya sehat, bisa jadi Allah melihat memang pantasnya sehat, maka ditetapkanlah takdir berikutnya, dia menjadi sehat. Tapi kemudian terjadi hal-hal yang menyebabkan tidak pantas sehat, ya sakit lagi dan seterusnya. Takdir adalah hasil akhir yang ditetapkan berdasarkan qadar ditambah proses usaha atau qada itu. Nah, maka kenapa saya membuat judul bukunya adalah mengubah takdir, karena memang takdir itu bisa diubah dalam arti takdir yang lalu yang sudah terjadi itu pasti tidak bisa diubah, tetapi ke masa depannya itu akan bisa menjadi takdir yang berbeda. Tadinya ditakdirkan miskin, sudah terjadi, tetapi diqadai supaya banyak rezekinya, bekerja keras dan sebagainya, memenuhi kelayakan untuk mendapat rezeki yang banyak misalnya, maka Allah menetapkan takdir berikutnya bahwa dia pantasnya sudah nggak miskin lagi, misalnya begitu. Dan banyak hal lain yang sudah kita bahas. Jadi takdir itu berubah dari satu takdir ke takdir lainnya seiring dengan resultante qadar ditambah qada. Oke, ini menyambungkan yang kemarin dengan yang akan kita bahas lebih lanjut di episode atau di pertemuan yang kali ini. Maka di tangan siapakah sesungguhnya rahasia kesuksesan itu? Kita mencoba memahami berbagai firman Allah, karena memang soal rahasia kesuksesan ini sesungguhnya yang paling tahu ya adalah Allah yang mengurusi segala makhluknya ini. Dan Allah memberikan itu, clue-nya, memberikan guidance-nya, memberikan ayat-ayat, ya tanda-tanda untuk kita pahami sebagai sebuah hikmah. Yang pertama, tentu kesuksesan kita berada di tangan Allah. Maka Allah mengatakan atau menginformasikan dalam surat Al-Mulk ayat pertama. Maha suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan. Dan dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi mutlak, kekuasaan Allah itu sifatnya mutlak. Bahwa dialah yang memiliki segalanya dan dia berkuasa atas segalanya. Tetapi menariknya, dan ini nanti memunculkan kontradiksi atau bukan kontradiksi, tapi kontroversi di dalam persepsi kita. Yang sebagainya sudah kita bahas di episode yang lalu, ada perbedaan pendapat terkait dengan kesuksesan atau tercapainya takdir yang kita inginkan itu. Al-Quran juga menggambarkan bahwa kesuksesan itu sebagiannya berada di usaha manusia. Dan barang siapa berusaha dengan sungguh-sungguh berjihad, maka sesungguhnya usahanya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu apapun dari alam semesta. Surat Al-Ankabut ayat 6. Jadi di sini digambarkan ada dua sisi yang tergambarkan di situ. Di satu sisi, usaha kita itu sesungguhnya akan berpengaruh pada nasib kita, berpengaruh pada takdir kita berikutnya. Tapi di sisi yang berbeda juga di sini ada informasi bahwa seluruh apa yang kita lakukan, kita usahakan, baik ibadah, ya termasuk ibadah-ibadah yang konon kita katakan sebagai untuk Allah, itu sesungguhnya kata Allah, aku ini maha kaya. Ibadah itu sesungguhnya bukan untuk kepentingan Allah. Allah sama sekali tidak membutuhkan apapun. Innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Allah itu maha kaya, nggak butuh apapun dari seluruh makhluknya. Ibaratnya seluruh makhluknya itu kafir, ingkar, tidak ada yang menyembah, tidak ada yang berdoa, memohon pertolongan dan sebagainya. Itu nggak ngaruh apapun bagi Allah. Seluruh yang kita lakukan,
termasuk ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah untuk diri kita sendiri. Sholat kita itu sesungguhnya untuk kita sendiri. Kita nggak sholat nggak mempengaruhi Allah gitu. Kita nggak beriman nggak mempengaruhi Allah. Kita nggak puasa nggak ada pengaruhnya buat Allah dan sebagainya. Semua itu Allah ciptakan untuk manusia supaya dia layak mendapatkan sesuatu atau takdir baik baginya karena dia telah melakukan hal-hal yang baik yang membuat dia pantas untuk menerima kebaikan. Makanya di dalam banyak ayat Allah mengatakan ya kebaikan itu buat dirimu sendiri, sebagaimana kejahatan itu juga akan kembali kepada dirimu sendiri. Oke, jadi Al-Quran dengan sangat tegas mengatakan kesuksesan kita ada di tangan Allah, tapi kesuksesan kita juga ditentukan sebagiannya oleh usaha manusia. Nah, maka kita mencoba memahami 3 rahasia lainnya yang belum kita bahas kemarin terkait dengan takdir, mencapai takdir baik kita itu. Yang pertama adalah rahasia sunatullah. Sunatullah adalah mekanisme terjadinya peristiwa, yaitu aturan main alam semesta. Jadi Allah itu sudah menentukan sebuah sistem, menetapkan lewat qadarnya sebuah sistem yang manusia ini diperintahkan untuk memahami sistem itu, aturan main itu. Ibaratnya kita mau pertandingan olahraga, katakanlah bola voli atau sepak bola. Kita harus memahami bahwa aturan sepak bola itu begini, pemainnya 11, kemudian ada terserah strateginya seperti apa, tetapi kalau ini handsball itu ada hukumannya, kalau main tackling ada hukumannya, apa segala macam, itu ada aturan mainnya, durasinya sekian lama dan seterusnya. Kalau kita melanggar itu ya maka kita kena penalti. Tetapi kalau kemudian kita bisa mendapatkan hal-hal yang dikatakan sebagai satu prestasi, maka dapat reward dan sebagainya. Nah, Allah menetapkan sunatullah. Kita diperintahkan untuk memahami sunatullah itu. Nah, sunatullah itu menjadi aturan main yang membuat kita bisa merencanakan sesuatu ke masa depan. Karena kalau tidak ada aturan itu, maka kacau balau kehidupan kita ini. Nah, Allah menetapkan sunatullah yang nanti disebutkan sebagai sunatullah itu tidak berubah. Sehingga kita bisa mendapatkan kepastian bahwa seseorang yang berbuat baik itu pasti akan mendapatkan balasan kebaikan. Ini aturan mainnya. Kalau kita berbuat jahat, maka kita pasti akan mendapatkan balasan kejahatan, ketidakbaikan. Ini aturan mainnya. Jadi tidak mungkin berubah. Karena itu Allah mengatakan Allah Maha Adil, tidak akan melakukan aniaya terhadap hambanya sedikit pun. Nah, aturan main ini yang mesti kita pahami. Ya, ini yang rahasia yang pertama. Yang kedua adalah yang disebut sebagai Lauh Mahfudz. Apa itu Lauh Mahfudz? Lauh Mahfudz itu adalah kitab yang nyata, istilahnya Al-Quran. Kitabim mubin. Kitab kenyataan yang merekam seluruh peristiwa. Mulai dari ketika saat diciptakan sampai nanti dihancurkan, dikiamatkan, itu seluruhnya itu ada di dalam Lauh Mahfudz itu. Bisa dikatakan sebagai bank data jagat raya. Atau kalau dalam jaringan internet, ya dalam dunia maya, dunia internet, disebut sebagai main server. Server utama yang ketika kita melakukan apapun, ya misalnya masuk ke internet, apapun yang kita lakukan itu tersimpan di dalam main servernya itu. Dan kapan-kapan bisa dikeluarkan lagi rekamannya itu. Dan itu sekaligus menjadi bank data supaya tidak terjadi ketidakadilan, ya terjamin bahwa orang-orang yang memang pantas dapat baik akan dapat baik, yang dapat jelek akan dapat jelek, dan seterusnya. Seberat zarah saja tidak akan terlewatkan, kata Allah, karena ada yang namanya Lauh Mahfudz, main server yang mencatat, merekam seluruh perbuatan kita. Bahkan
Ini sebagaimana sebagian sudah kita bahas di episode yang lalu, Lauh Mahfudz ini juga memuat algoritma yang saya analogikan sebagai kalkulator waktu itu. Algoritma di mana ketika kita menghendaki mengeluarkan takdir kita, ya kita merencanakan untuk mendapatkan takdir terbaik, maka sistemnya, sistem algoritmanya itu ada di sana. Seluruh takdir kita sesungguhnya sudah ada di Lauh Mahfudz. Tetapi kita untuk mengeluarkan takdirnya itu harus istilahnya kalkulator adalah pencet tombolnya. Jadi kalau kalkulator itu Lauh Mahfudz, maka pencet tombol adalah usaha kita. Di dalam sunatullah, sistem yang sudah ada di Lauh Mahfudz itu. Pencet tombol 4 kali 4, pasti keluarnya 16. Tidak akan keluar yang lain. 5 kali 5 ya pasti keluarnya 25. Kecuali disepakati sebuah sistem algoritma yang berbeda, misalnya matematika berbasis bukan 10 tapi berbasis 12, berbasis 5, berbasis macam-macam, itu ya tentu berbeda. Tetapi itulah sunatullahnya, kata Allah, tidak berubah, maka kita bisa melakukan perencanaan-perencanaan dan kemudian menyengaja untuk mendapatkan itu. Lauh Mahfudz adalah bank data yang sekaligus merekam seluruh peristiwa yang terjadi di dalamnya. Nah, yang ketiga adalah rahasia kehendak, yaitu otoritas Allah terhadap segala ciptaannya. Nah, menariknya Allah juga mendelegasikan sebagian kehendaknya kepada kita. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, seringkali terkait dengan kehendak ini memunculkan perdebatan panjang. Sesungguhnya, ini kehendaknya siapa ini? Saya melakukan sesuatu ini kehendaknya siapa? Kalau ini kehendaknya Allah, kenapa saya kok dihukum kalau salah? Kan gitu. Nah, ini yang rahasia, ya saya sebut sebagai rahasia yang harus dipahami. Karena kalau tidak, maka kita akan terjebak kepada fatalistik. Seperti ya konsep tentang takdir. Sudahlah, Allah itu yang menentukan semuanya, ya sudah pasrah saja. Terserah kehendak Allah lah. Padahal Allah sudah memberikan sebagian kehendaknya kepada kita. Cuma perbedaannya, kehendak Allah itu adalah kehendak terbatas, free will, sedangkan kehendak manusia itu adalah kehendak yang terbatas, yang disebut sebagai free choice. Kita ini cuma bisa memilih, tapi tidak bisa berkehendak sebebas-bebasnya. Kita tidak bisa memilih, misalnya lahir dari orang tua siapa, ternyata nggak bisa. Bebas, kehendak bebas. Yang ada adalah kita ini sudah ditetapkan dalam sebuah koridor. Lahir di Indonesia pada tahun sekian dari orang tua itu, dengan budaya yang seperti itu, peradabannya seperti itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Di dalam koridor itu kita bisa melakukan free choice, tapi bukan free will. Nah, ini yang harus dipahami secara proporsional. Oke, ya. Jadi kenapa kita mencoba memahami 3 rahasia ini? Karena di 3 rahasia inilah sesungguhnya kesuksesan kita berada. Ketika kita memahami aturan main sunatullah, ketika kita bisa memahami mekanisme Lauh Mahfudz, dan ketika kita bisa memahami rahasia kehendak, maka kita ini menguasai permainan. Menguasai permainan. Sebaliknya orang-orang yang tidak tahu sunatullah, bahwa begini hasilnya akan begini, begitu hasilnya begitu, wah dia akan nabrak-nabrak kemana-mana. Bahwa semua ini bekerja secara hukum sebab akibat. Wah dia akan melakukan hal-hal yang kemudian kena penalti terus, kena hukuman terus. Atau dia tidak tahu cara bekerjanya Lauh Mahfudz. Bahwa sesungguhnya direkam, dan rekaman itu akan memberikan dampak bagi apa yang dia lakukan berikutnya, dan seterusnya. Dan kemudian yang ketiga adalah kehendak. Kehendak, bagaimana kita menempatkan kehendak kemanusiaan kita di dalam kehendak Allah, di dalam kehendak ketuhanan atau keilahian. Oke, itu tadi adalah yang terkait
atau berada di wilayah keilahian. Nah, sebagiannya lagi Allah mengatakan kesuksesan itu berada di wilayah insaniyah atau kemanusiaan kita. Peranan usaha, tenaga yang kita kerahkan, semakin besar energi tenaga yang kita kerahkan, yaitu akan memberikan potensi keberhasilan yang semakin baik. Tetapi tidak semata-mata itu. Harta benda juga bisa dijadikan modal. Maka karena itu Allah menggambarkan berjihadlah kalian ya bi amwalikum dengan harta bendamu, wa anfusikum dengan dirimu, dengan tenaga yang kamu miliki. Kemudian juga diperintahkan menguasai ilmu teknologi, bahkan diperintahkan untuk kalau bisa memiliki kekuasaan tertentu di level apapun, karena dengan kekuasaan itu kita bisa mewarnai situasi dan kondisi yang berlangsung di sekitar kita, proses untuk mencapai sesuatu yang kita anggap sebagai takdir yang lebih baik itu. Juga jaringan sosial, politik, budaya, itu menjadi bagian dari usaha. Jadi ketika kita masuk ke detail-detailnya, memang sebuah kesuksesan itu memiliki variabel yang sangat banyak. Nah, di sini nanti kita akan melihat kompleksitasnya. Yang kedua, yang diberikan sebagai modal kepada kita, pintu untuk membypass keruwetan yang seringkali kita tidak mampu mengontrol, mengendalikan, dan menguasainya, itu adalah melalui doa. Bypass langsung kepada sang penentu, sang Allah yang menetapkan segala hasil dari proses yang sedang kita lakukan itu. Nah, peranan doa, di dalam doa ini sendiri ternyata ada rahasia-rahasianya. Bagaimana doa itu supaya mustajab? Bukan doa yang ternyata hanya sekedar ucapan, tetapi tidak memiliki kekuatan doa atau tidak memiliki kemustajaban. Terkait dengan tingkat spiritualitas seseorang. Semakin tinggi spiritualitasnya, maka semakin mustajab doanya. Terkait dengan peribadatannya. Orang yang ahli ibadah itu juga mendapatkan prioritas untuk mendapatkan kemustajabahan doanya. Bagaimana kualitas zikirnya? Yang ini kalau dibahas menjadi satu sesi tersendiri tentang zikir itu. Kemudian ya, apakah dia hanya memohon kepada Allah? Ataukah ternyata kemana-mana, ya, tidak bertauhid dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat, maka poin-poin itu sebetulnya kita bisa mendetailkan menjadi satu pemahaman yang sangat mendalam, yang menyebabkan semakin kita menguasai masalahnya, maka semakin potensi keberhasilan, potensi kesuksesan itu menjadi semakin tinggi, semakin besar buat kita. Artinya, saya ingin menyampaikan ya bahwa Allah itu sesungguhnya memberikan guidance untuk mencapai kesuksesan kita itu sangat detail dan pasti. Sesuatu yang bisa direncanakan, sesuatu yang bisa dikalkulasi, dan kemudian arahnya ke sini, kalau ke sana gagal, kalau ke sini. Itu sebetulnya Allah memberikan rumusannya, memberikan formulanya, memberikan petunjuknya, yang dikatakan sebagai sirotol mustaqim itu. Makanya ihdinas sirotol mustaqim, sirotol ladina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjuki jalan yang lurus, jalannya orang yang Engkau beri nikmat. Jadi pasti, kalau kita berada di jalan yang lurus itu dengan berbagai macam spesifikasinya tadi, maka ujungnya pasti nikmat. Bukan jalannya orang yang Engkau murkai, bukan jalannya orang yang tersesat. Jadi itulah sebabnya kita harus memahami segala petunjuk Allah ini, karena memang itu adalah jalan untuk mencapai kesuksesan. Nah, tidak semua yang kita usahakan itu berhasil. Kenapa? Karena variabelnya itu kan sangat banyak. Ya. Karena itu kita harus memahami mekanisme kerjanya. Makhluk
itu memiliki kesaling bergantungan yang sangat besar. Tidak bisa mandiri. Kalau Allah itu qiyamuhu binafsih, berdiri sendiri, mandiri, tidak bergantung kepada apapun. Tetapi manusia itu ada di dalam sebuah sistem yang saling terkait, saling mempengaruhi, saling bergantung. Sejak lahir sudah bergantung. Membutuhkan orang tua, membutuhkan orang-orang di sekitar kita, mandinya dimandikan, makanannya dia bergantung pada orang lain, rezekinya, segala macam, ilmunya, segala macam kita bergantung, saling bergantung. Satu bergantung pada kondisi alam. Ya, selain pada orang lain, juga bergantung pada kondisi alam. Kesuksesan kita itu bergantung salah satunya pada kondisi alam. Misalnya nih, pemerintah kita sudah membuat perencanaan akan, katakanlah misalnya, membuat ibu kota, ya, membangun ibu kota yang baru. Rancangannya sudah dihitung dan sudah diselesaikan secara arsitekturnya, sipilnya, segala macamnya, tata kotanya. Anggarannya sudah disiapkan, payung hukumnya sudah disediakan, bahkan investornya dan developernya sudah disiapkan semua. Tiba-tiba pandemi, bubar semua, tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dicapai proses proses yang diharapkan itu. Bergantung pada kondisi alam yang seringkali kita tidak tahu. Padahal sesungguhnya alam itu juga memiliki tanda-tandanya yang kita bisa pelajari. Tetapi dikarenakan keterbatasan kita, maka kita tidak bisa memprediksi seluruhnya. Ada bagian-bagian yang kita tidak tahu. Tapi poin pentingnya adalah kesuksesan kita bergantung pada banyak hal. Satu pada alam, yang kedua pada orang lain, yang ketiga pada sistem hukum yang ada di dalam masyarakat kita, sistem sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, yang membuat kita ini memiliki saling kebergantungan, yang tidak qiyamuhu binafsih tadi, tidak berdiri bebas. Satu. Yang kedua, variabelnya sangat banyak. Ada jutaan variabel yang menyebabkan kita tidak bisa menguasai dan mengendalikan sebuah proses. Katakanlah misalnya pertemuan kita aja kali ini. Begitu banyaknya variabel yang berperan sehingga kita ini bisa bertemu di dalam forum ini. Seandainya sedikit saja kemudian Allah ya membuat kesehatan kita tidak sedang dalam kondisi baik, sedang kondisi sehat, kita juga tidak bisa bertemu. Atau tiba-tiba ada acara lain, atau ya segala macam. Begitu banyaknya hal-hal yang menyebabkan sesuatu peristiwa itu tidak terjadi. Pertemuan, apalagi untuk bertemu tatap muka. Sudah berangkat tepat waktu, di tengah jalan kendaraannya ada masalah di mesinnya, di bannya, atau tiba-tiba terjadi kecelakaan, atau tiba-tiba ketangkep polisi, atau apapun. Begitu banyaknya variabel yang mempengaruhi terjadinya sebuah peristiwa itu. Makanya kalau kita meneliti ini, sesungguhnya tidak ada satupun yang kebetulan di jagat raya ini. Sebuah peristiwa itu adalah efek dari peristiwa sebelumnya. Tidak ada peristiwa yang tiba-tiba muncul, itu tidak ada. Katakanlah pandemi ini. Ini juga muncul dari peristiwa-peristiwa yang menyebabkannya. Penelitian virus di Wuhan, kemudian terkait dengan binatang yang menjadi vektornya atau pembawanya. Kemudian segala macam. Ada jutaan variabel yang menyebabkan sebuah peristiwa itu bisa terjadi. Tubuh kita ini untuk bisa disebut sehat itu kan Masya Allah. Ini kombinasi secara simultan dari seluruh triliunan sel-sel di dalam tubuh kita. Ini ngadat satu saja atau sebagian, sudah tidak sehat. Potensi tidak sehatnya tubuh kita itu sesungguhnya lebih banyak, lebih besar dibandingkan sehatnya. Karena untuk sehat itu berarti harus ada dalam sebuah keseimbangan. Jantungnya bekerja baik,
levernya, ginjalnya, sarafnya, pencernaannya, wah segala macam. Belum lagi di level seluler, triliunan, itu harus bekerja secara baik. Ini tidak terkontrol satu, artinya membelah misalnya, yang uncontrol menjadi kanker dan sebagainya menjadi masalah. Maka sehat kita itu sesungguhnya sebuah peristiwa yang sangat luar biasa. Kalau kita mau memahami betapa banyaknya variabel yang terlibat terkait dengan kesehatan kita. Jadi pantas disyukuri. Siapa yang menjaga denyut jantung kita misalnya supaya pada level normal itu. Itu kan Masya Allah, kan ada di luar kesadaran kita. Jantung kita berdegup dengan rate misalnya 60, 70, atau kemudian dipakai exercise dia menjadi naik menjadi 90, 100, 140. Nanti ketika dipakai istirahat, tidur, kemudian dia turun lagi dan seterusnya. Tekanannya juga harus 120, 180, nanti kalau lebih tinggi ada masalah, lebih rendah ada masalah dan sebagainya. Itu keseimbangannya luar biasa. Variabelnya sangat banyak yang membuat dia itu berada pada posisi yang seimbang. Masya Allah, ini kalau kita pelajari di satu poin itu saja, kita akan mendapat kesimpulan bahwa ini bukan peristiwa yang kebetulan. Dan bisa diprediksi semuanya itu ada dalam aturan main yang jelas. Oke, variabelnya sangat banyak. Yang ketiga, terkait dengan kesuksesan manusia, terjadi pertarungan kepentingan, saling berebut dan saling menjatuhkan untuk mencapai sebuah kesan yang mungkin tidak banyak. Misalnya nih, menjadi kepala daerah. Banyak yang ingin, tetapi perebutan kepentingan. Tidak selalu yang kita usahakan itu akan mendapatkan hasil yang kita harapkan itu. Ada saling menjatuhkan ya, dan sebagainya, terjadi kompetisi di sana. Saya cuma ingin mengatakan bahwa kenapa tidak semua yang kita usahakan, kita maui itu berhasil seperti yang kita maui itu. Karena ternyata variabelnya sangat banyak dan kita bergantung, saling bergantung dengan makhluk yang lainnya dan bahkan terjadi pertarungan perebutan kepentingan. Oke. Ada sebuah buku yang judulnya The Secret. Dia bercerita tentang sebuah hukum, mekanisme, aturan main di alam ini yang dia sebut sebagai The Law of Attraction. Hukum tarik-menarik. Buku itu karangannya Rhonda Byrne. Waktu itu kira-kira ya 10 tahun yang lalu. Jadi salah satu buku bestseller di kalangan motivator. Karena menjelaskan berbagai kasus-kasus yang menarik, yang memberikan gambaran dan guidance bagaimana cara untuk mencapai sebuah kesuksesan itu. The Law of Attraction, dia katakan begini, barang siapa berpikiran positif, maka pikirannya itu akan menarik berbagai peristiwa yang positif kepadanya. Dan dia akan meraih berbagai kesuksesan serta segala yang diinginkannya itu. The Secret, Rhonda Byrne. Jadi dia mengatakan poin pentingnya ada di pikiran yang positif, maka segala sesuatunya akan datang, ketarik oleh pikiran yang positif itu. Nah, saya tidak sepenuhnya sependapat dengan apa yang dia kemukakan ini. Karena sesungguhnya di dalam fisika, di dalam realitas alam, tarik-menarik itu bukan terjadi pada sesuatu yang sama, senama. Jadi misalnya begini, hukum tarik-menarik itu akan terjadi pada elektromagnetik. Muatan yang sama, muatan positif dengan muatan yang positif, apakah sifatnya tarik-menarik? Ternyata enggak. Hukum Coulomb, hukum kelistrikan mengatakan kalau ada partikel bermuatan positif didekatkan dengan partikel bermuatan positif, yang terjadi adalah tolak-menolak. Sebagaimana juga
partikel negatif didekatkan dengan partikel negatif, maka akan terjadi tolak-menolak. Atau kutub magnet. Kutub magnet itu ada yang dilabeli utara dan selatan. Batang magnet. Satu batang magnet lagi utara dan selatan. Kalau utara dengan utara kita dekatkan, maka yang terjadi adalah tolak-menolak. Sebaliknya kalau kita balik utara dengan selatan yang tidak senama istilahnya dalam fisika, maka dia tarik-menarik. Jadi menurut saya, the law of attraction ini tidak menggambarkan realitas di alam. Karena realitasnya ternyata ketika dia positif dengan positif atau negatif dengan negatif justru tolak-menolak. Maka saya mencoba merumuskan ya dengan mengamati dari sekitar kita yang disebut sebagai the law of resonance. Hukum resonansi. Barang siapa berpikiran, berperasaan, berperilaku positif, maka ia akan meresonansi dan mengaktifkan hal-hal yang positif yang ada di sekitarnya, sehingga membentuk interaksi yang mendorong terjadinya kesuksesan. Ini yang saya kupas di dalam buku Membongkar 3 Rahasia ini. Jadi yang terjadi secara pendekatan saintifik itu adalah resonansi. Sesuatu yang frekuensinya sama, maka dia akan memunculkan getaran, ya, mengimbaskan getaran, meresonansi. Pernah saya contohkan gitar dengan gitar, temanya sama. Maka kalau 2 gitar ini didekatkan, satunya dipetik, jreng, maka gitar yang kedua, yang di sebelahnya ini akan bergetar dengan sendirinya, menjadi aktif. Begitu. Atau garbutala dengan garbutala. Garbutala adalah alat untuk menyetem frekuensi. Nawal. Di mute. Oke. Jadi contoh yang lainnya adalah garbutala. Misalnya nada A dengan nada A didekatkan, satu diaktifkan, ting, maka ini berdenging sendiri, nying. Kenapa? Karena frekuensinya sama. Di benda-benda yang frekuensinya sama, dia akan teraktivasi ketika benda yang lainnya itu diaktifkan. Nah, sesungguhnya itulah fenomena yang ada di sekitar kita. Ketika kita berpikiran yang positif, dalam arti berpikiran baik, maka kita akan mengaktifkan hal-hal yang baik di sekitar kita. Mengaktifkan saja, menjadi aktif. Nah, lebih kuat adalah ketika bukan cuma berpikiran, tetapi berperasaan. Jadi positive thinking itu adalah berpikir positif, tapi positive feeling itu merasakan sesuatu itu hal positif. Ternyata dari pengamatan, perasaan yang positif itu lebih kuat energinya. Efek resonansinya itu lebih kuat. Kegembiraan itu akan menular sangat kuat dibandingkan berpikir tentang gembira. Jadi kalau kita berpikir tentang bahwa saya ini gembira atau berpikir tentang kegembiraan tidak terlalu kuat. Tetapi ada resonansi itu. Karena sebagainya akan mengimbas ketika kita berpikir kegembiraan, maka ada penghayatan, ya. Semakin tinggi penghayatannya, maka itu akan semakin besar. Sampai memunculkan apa yang disebut sebagai positive feeling. Ketika kita merasa gembira, maka orang yang di dekat kita akan teresonansi kegembiraan, suasana kegembiraan itu. Sebaliknya, kalau kita melihat ada orang menangis, ada orang sedih, ada terharu, begitu kita masuk atau kita melihat dia dan kemudian frekuensi pikiran kita, perasaan kita sama dengan dia, maka kita akan teresonansi, ikut bersedih, atau ikut gembira, ikut senang, ikut perasaan yang dialami oleh seseorang itu. Itu pikiran dan perasaan. Lebih kuat lagi adalah ketika kita berperilaku positif. Sudah pikirannya positif, perasaannya positif, ditambahi berperilaku, mengamalkan, menjalankan
dalam aktivitas yang positif, itu energinya semakin besar dan akan meresonansi hal-hal yang positif di sekitarnya. Kalau kita mencontohkan sesuatu perbuatan yang positif dengan penuh penghayatan yang positif, ya, dengan argumentasi pikiran yang positif, semuanya itu inline, itu akan menjadi kekuatan yang besar. Nah, itu yang ketika saya kecil diajarkan oleh bapak saya, mengajarkan kekuatan spiritual. Itu dimulai dari pikiran, dari niat. Kemudian niat itu diargumentasikan sehingga kita bisa memahami dengan baik, lantas kita menghayati menjadi sebuah perasaan. Kemudian kita jalankan. Wah, itu pelajarannya luar biasa, tidak mudah. Untuk menyamakan antara pikiran dengan perasaan, dengan ucapan, dengan perbuatan inline. Ketika seseorang memiliki kualitas yang seperti itu, maka orang itu akan disebut sebagai orang yang punya karomah, punya kekeramatan. Hati-hati dengan orang yang ya seperti Nabi Muhammad gitu ya. Orang yang disebut jujur, amanah. Sejak kecil itu sifat menonjolnya Nabi itu adalah sangat jujur, tidak pernah berbohong, amanah, apa yang diucapkan yaitu pasti apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan. Apa yang diperbuat, diteladankan itu pasti adalah apa yang diucapkan dan apa yang dipikirkan dan apa yang dirasakan. Inline. Wah, itu kalau dilihat dari sudut pandang fisika, dari resonansi, ini resonansinya sangat besar. Sehingga orang yang bisa berperilaku spiritual seperti itu, pikirannya sama dengan perasaannya, sama dengan ucapannya, sama dengan amal perbuatannya, maka dia akan memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Itu akan meresonansi dan mengaktifkan hal-hal yang positif yang ada di sekitarnya. Sehingga terjadilah interaksi yang mendorong terjadinya kesuksesan. Karena masih ada peran faktor lainnya yang saya sebutkan jutaan ini faktor lainnya. Tetapi ini menjadi kekuatan yang besar ketika kita sudah inline antara pikiran, perasaan, ucapan, dan perbuatan kita. Itu menjadi satu kekuatan yang daya tembusnya untuk mencapai kesuksesan itu sangat besar. Jadi tidak cukup hanya pikiran positif, itu nggak cukup. Karena variabel kesuksesan bukan hanya ditentukan oleh pikiran positif, melainkan dimulai dari niat positif, pikirannya positif, perasaannya positif, ucapannya positif, usahanya positif, lingkungannya dibentuk, dibangun positif, dan tentu saja puncak dari seluruh itu adalah kehendak dan izin Allah. Jadi maksud saya variabelnya itu sedemikian besarnya atau sedemikian banyaknya dan begitu kompleksnya untuk mencapai sebuah kesuksesan. Karena itu Islam menempatkan niat dan usaha itu sedemikian sentral dalam mencapai kesuksesan dunia dan akhirat untuk memperoleh ridhonya. Jadi menjadi inline. Ketika niatnya baik, sampai kemudian usahanya baik, dan kemudian mendapatkan ridho dari Allah, maka itulah yang disebut sebagai sebuah proses kesuksesan itu. Dan itu bisa direncanakan, itu bisa diusahakan. Usaha kita untuk mencapai itulah yang menjadi nilai bagi kita untuk mendapatkan apa yang disebut sebagai kesuksesan itu. Bukan cuma kesuksesan duniawi, tetapi juga kesuksesan ukhrawi atau kesuksesan akhirat. Nah, maka Bapak dan Ibu sekalian, Allah menempatkan semua itu di dalam sunatullah, di dalam aturan main yang seimbang dan tidak berubah untuk memastikan, untuk menjamin bahwa proses itu tadi akan mendapatkan hasil sebagaimana yang seharusnya sesuai dengan aturan main yang sudah disepakati. Maka Allah berfirman di dalam surat Al-Fat 23 misalnya, sebagai suatu sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu
kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada sunatullah itu. Allah menjamin orang yang baik pasti akan dapat hasil baik, orang yang jahat, yang tidak baik pasti akan mendapat hal-hal yang tidak baik. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Jadi ini diberitahukan oleh Allah tentang mekanisme keseimbangan. Karena itu Al-Quran itu mengajarkan kita menjadi umat yang seimbang. Umat pertengahan namanya. Umatan wasaton, umat pertengahan. Yang tidak ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Ya, itu adalah umat yang pertengahan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Bahkan berlebih-lebihan dalam beribadah itu juga tidak boleh. Karena apa kata Nabi? Mata memiliki hak yang harus ditunaikan. Badan kita memiliki hak untuk beristirahat. Mata untuk dipejamkan. Perut kita. Pokoknya segala macam. Itu ada hak-haknya. Semua ada hak-haknya. Jadi luar biasa Islam itu mengatur dan menata semua proses itu menjadi sebuah proses yang seimbang. Barang siapa menabrak keseimbangan, maka dia akan mendapatkan masalah. Jadi itu poin penting. Misal nih, banyak bukan hanya dalam hal-hal yang bersifat ilmu pasti, tetapi dalam ilmu sosial misalnya. Kalau ada seseorang yang sangat kaya raya di sebuah perkampungan yang miskin semua, itu tidak seimbang. Itu akan memunculkan masalah. Mungkin dia akan dirampok, mungkin dia akan dijarah, mungkin dia akan disiksa atau dibunuh dan sebagainya dan sebagainya. Jadi keadilan itu adalah keseimbangan. Kalau ada pemimpin, pejabat yang kemudian sewenang-wenang, dia hanya mengutamakan golongannya, kelompoknya, dirinya. Sementara kepada yang lain dia menginjak dan mengkhianati hukum yang disepakati bersama, terjadi ketidakseimbangan, terjadi ketidakadilan, maka alam ini akan mengembalikan itu, memulihkan itu dengan mekanismenya, dengan caranya alam itu sendiri supaya memunculkan keseimbangan. Kalau kita merusak hutan, sehingga terjadi ketidakseimbangan iklim, maka alam ini akan mengembalikan dengan caranya. Muncul suhu yang panas, tandus, terjadi banjir bandang dan sebagainya, ya, yang kemudian mengembalikan itu kepada keseimbangannya kembali. Yang nanti mungkin sekian ribu tahun lagi dia akan kembali pada keseimbangan awalnya itu. Global warming, ya, kita melakukan perusakan terhadap lingkungan sehingga terjadi pemanasan global. Maka alam akan mengembalikan itu dengan caranya sendiri. Jumlah manusia kebanyakan sehingga bumi tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia itu, maka bumi ini akan mengembalikan lagi pada keseimbangannya dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk tubuh kita. Kalau diperlakukan secara tidak seimbang, maka dia akan teriak, dia akan keluar alarmnya bunyi bahwa tubuh kita diperlakukan dengan semena-mena dan kemudian tidak seimbang dan seterusnya. Ya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, Allah memberikan gambaran bahwa sunatullah tidak berubah dan bekerja mengikuti keseimbangan. Oke. Selain hukum keseimbangan, ada hukum sebab akibat. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Jadi sangat jelas bahwa apa yang kita dapatkan itu sesungguhnya adalah apa yang kita usahakan. Apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan.
Barang siapa menanam katanya akan memanen. Barang siapa menuai angin dia akan menuai badai, menebar angin dia akan menuai badai dan seterusnya. Intinya adalah kita ini akan menuai apa yang kita lakukan. Allah itu tidak berkepentingan sesungguhnya terhadap semua ini. Allah membuat semua ini adalah untuk kepentingannya manusia dengan segala macam hukum, perangkat hukum yang Allah beritahukan kepada kita. Begini loh, aturan mainnya. Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, seberat partikel, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihatnya pula. Surat Zalzalah ayat 7 dan 8. Dan itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan amal yang dulu kamu kerjakan. Zukhruf ayat 72. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sebetulnya mekanisme alam ini sifatnya pasti. Hanya karena ketidaktahuan kita lah, maka kita mengatakan kebetulan, sesuatu terjadi di luar sunatullah, itu enggak ada sesungguhnya. Semua itu terjadi di dalam sunatullah, di dalam aturan main, memang variabelnya sangat banyak, dan ada hukum yang bekerja di sana. Ada hukum sebab akibat, ada hukum keseimbangan, ada hukum resonansi, dan segala macam yang harus kita pahami supaya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Semakin tinggi ilmunya, semakin bagus pemahamannya, ya semakin besar potensinya untuk mendapatkan kesuksesan. Jadi sangat rasional dan sangat logis. Bahkan oleh Al-Quran digambarkan surga pun itu adalah hasil perjuangan. Dalam surat Ali Imran 142, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad, yang berjuang, yang bersungguh-sungguh, ya berusaha sungguh-sungguh di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Loh, belum berjuang kok sudah mengatakan dia itu surga. Ya tidak selayaknya. Hanya orang-orang yang bernilai, ya kepantasan mendapatkan surga lah yang akan mendapatkan surga. Dan hanya orang yang pantas berada di neraka lah yang akan mendapatkan neraka. Gampangannya seperti itu. Hanya orang-orang yang pantas mendapatkan penghargaan lah yang akan dihargai oleh orang lain. Kalau perilakunya tidak pantas dihargai, meskipun dia membuat dirinya berwibawa, berkuasa, menggunakan kekuasaan, ya tetap saja tidak dihargai oleh orang lain. Ini hukum alam, baik duniawi maupun ukhrawi atau keakhiratan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Allah memberikan gambaran yang sangat gamblang kepada kita sampai bahkan ujungnya kehidupan akhirat, surga itu pun adalah sebagai hasil dari perbuatan kita. Kalau memang kualitas keberagamaannya baik, akhlaknya baik, kemanfaatannya buat banyak orang juga baik, ya karena Nabi mengatakan orang yang paling baik, manusia paling baik itu yang memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada orang lain misalnya. Atau di ayat yang berbeda, kalau itu secara hablum minan nas, maka secara hablum minallah Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, kalau ini terpenuhi semua parameter-parameter ini, ya memang tidak bisa tidak. Itu tempatnya ya di surga. Tetapi kalau itu tidak terpenuhi, bahkan sebaliknya yang terpenuhi ya tidak bisa tidak. Itu akan berada di neraka. Artinya, sesungguhnya balasan baik dan balasan buruk itu hanya konsekuensi logis dari apa yang kita lakukan. Dari kualitas diri kita sendiri.
Makanya agama ini kan cuma memperbaiki kualitas diri kita, manusia atau jiwa kita. Dari nafsul hawa, naik kelas menjadi nafsul amarah, naik kelas menjadi nafsul lawwamah, naik kelas menjadi nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang, yang damai, yang sudah selesai dengan segala macam keruwetan hidupnya dan keruwetan kepahamannya terhadap aturan main yang sesungguhnya sederhana dalam arti bisa diperhitungkan, bisa diprediksikan semua sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi, jangan kamu mengira kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang usahanya sungguh-sungguh di antara kalian di jalan Allah. Dan belum nyata orang-orang yang sabar. Jadi kesabaran kita itu akan menjadi nilai juga di hadapan Allah. Oke, bagian berikutnya adalah Lauh Mahfudz, kitab alam semesta. Dan di sisi Allah lah kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Kitabim mubin, yaitu Lauh Mahfudz. Surat Al-An'am ayat 59. Secara sederhana, ayat ini menggambarkan bahwa Lauh Mahfudz itu adalah kitab yang memuat segala macam realitas dari saat awal penciptaan langit dan bumi sampai nanti dihancurkannya, itu semuanya ada di dalam Lauh Mahfudz itu. Seperti pemain internet ya mendapati semua data-datanya ada di main server di dalam internet itu. Kita bisa mengakses Lauh Mahfudz itu. Ada mekanismenya. Ibaratnya kalau di dalam internet kita punya password-nya. Kalau kita punya password-nya, punya alamatnya, maka kita bisa menuju kepada website tertentu. Ini alamatnya ke sana. Untuk bisa masuk, kita harus punya password-nya. Sama, kita bisa mengakses Lauh Mahfudz itu kalau kita punya alamat dan password-nya. Ya, itu diajarkan di dalam Islam bagaimana kita bisa mendapatkan bocoran informasi dari Lauh Mahfudz itu. Bagi orang-orang yang kemudian memiliki kualitas spiritualitas yang tinggi. Dia akan sering dapat inspirasi, dapat ilham, dapat bocoran. Ya, kalau Nabi Rasul dapat wahyu, itu adalah bocoran-bocoran dari Lauh Mahfudz itu yang dibocorkan oleh Allah kepada kita dengan mekanisme frekuensi tadi. Mekanisme resonansi. Ketika frekuensi kita semakin suci, maka menjadi mendekati frekuensi kesucian Lauh Mahfudz itu menjadi ada resonansi. Seperti pernah saya gambarkan, kalau kita ingin mendengarkan radio atau siaran radio dari sebuah pemancar, yang kita lakukan dengan pesawat radio kita adalah memutar gelombangnya, frekuensinya sama dengan frekuensi pemancar radio itu. Katakanlah gampangannya 100 FM. Di luar 100 FM itu nggak kedengaran informasi dari pemancarnya sana. Tetapi begitu radio kita ini gelombangnya kita putar 100 FM, celek persis terjadi resonansi. Seluruh informasi yang ada di pemancar, di stasiun radio sana, itu bisa kita dengarkan, bisa kita tangkap di pesawat radio kita. Nah, ibaratnya Lauh Mahfudz itu adalah main server yang punya alamat, punya password, ya. Kalau secara digital atau secara frekuensi analog tadi, kita menggambarkan frekuensi kita, jiwa kita itu semakin mendekati, ya, semakin suci. Maka terjadi itu petunjuk-petunjuk, ilham, hikmah, inspirasi, segala macam itu dapat bocoran-bocoran yang tiada habisnya. Seluruh amal kita ada di Lauh Mahfudz itu.
kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya, tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun seberat zarah di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak ada yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Jadi Lauh Mahfuz itu kitab pengetahuan. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab, yaitu Lauh Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah. Surat Al-Hajj ayat 70. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah yang memberi rezekinya. Dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Pokoknya banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menceritakan bahwa Lauh Mahfuz itu merekam, mencatat, memuat, ya, berisi, mengandung segala macam peristiwa. Baik kesehatan kita, rezeki kita, segala macam kesuksesan dan kegagalan kita, semuanya ada di sana. Tetapi untuk mengunduh itu ada cara-caranya, ada teknik-tekniknya supaya kita bisa mendapatkan bocoran, ya, informasi dari dalamnya. Nah, bagian-bagian akhir, Lauh Mahfuz itu meskipun digambarkan sedemikian hebatnya, sedemikian komplit, ya, merekam seluruhnya, maka itu berada di dalam kekuasaan Allah, di dalam otoritasnya. Yang kata Allah bisa saja diubah atau dihapus kalau Allah menghendaki. Misalnya tercatatlah dosa-dosa kita di sana, misalnya. Sangat detail A sampai Z-nya. Lauh Mahfuz bisa diubah dan dihapus kalau Allah menghendaki. Itu menunjukkan bahwa ya Allah Maha berkuasa, tidak ada yang bisa membatasi kehendaknya. Tetapi Allah selalu mengatakan bahwa Allah itu selalu dengan adil menjalankan semua itu. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan mereka sendiri, dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang bisa menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Poin pentingnya adalah Allah menunjukkan kekuasaannya, kehendaknya kepada kita semua, bahwa kehendak Allah itu menjadi faktor penentu bagi segala macam, ya, kesuksesan kita. Maka di bagian yang akhir ini kita mencoba mendapatkan informasi tentang rahasia kehendak Allah. Katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah itu selain memberikan koridor, ya, guidance, petunjuk, aturan main yang tetap, tetapi Allah mengatakan bahwa ya segalanya itu ada di dalam kekuasaannya, ada di dalam kehendaknya. Kalau Allah menghendaki apapun, ya pasti terjadi. Nah, ini harus kita pahami secara simultan, secara komprehensif dan holistik, tidak mengambil secara parsial, karena ada atau banyak bahkan yang kejebak di sini. Ya sudahlah, kemudian terserah pada kehendak Allah lah. Padahal Allah sudah memberikan sebagian kehendaknya supaya kita berkehendak melakukan usaha. Ya, jadi keseimbangan itu harus terjadi, tetapi memang yang menentukan segalanya adalah Allah. Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai kita melakukan perubahan terhadap keadaan itu. Ya, jadi kedua-duanya harus dilakukan. Yang mengubah dan tidak mengubah itu adalah Allah. Tetapi yang memulai terjadinya perubahan, mengusahakan perubahan, itu adalah kita. Ya, itu harus dipahami secara seimbang. Sesungguhnya perkataan kami terhadap segala sesuatu apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah dia. Surat An-Nahl ayat 40. Tak ada yang bisa menghalangi. Katakanlah, siapa yang dapat melindungi kamu
dari Allah jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu. Dan orang-orang munafik itu tidak memperoleh pelindung dan penolong bagi mereka selain Allah. Jadi Allah selalu menunjukkan bahwa Allah itu maha berkuasa, tetapi kemudian memberikan gambaran-gambaran bahwa itu ada kaitannya dengan sebab akibat. Orang-orang munafik misalnya karena pantasnya mendapatkan balasan yang tidak baik, yang mereka akan mendapatkan disebabkan oleh perbuatan mereka. Dia berkehendak atas sifat pemurahnya. Jadi kehendak Allah itu tidak bisa dipahami secara parsial, sewenang-wenang. Karena Allah itu adalah zat yang holistik, pemahamannya harus utuh. Sifat Asmaul Husna itu tidak bisa dipahami sepotong. Dia maha perkasa, tapi kan sekaligus maha lembut, maha besar, tapi juga sekaligus maha halus, maha mengazab, menyiksa, tetapi juga maha penyayang, maha pemurah. Nah, itu harus dipahami secara keseluruhan bahwa Allah itu adalah demikian adanya. Dia berkehendak atas sifat maha pemurahnya. Barang siapa menghendaki kehidupan duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Menarik ini. Barang siapa menghendaki kehidupan duniawi, maka kami berikan, bahkan kami segerakan di dunia itu apa yang kami kehendaki. Kita dikasih oleh Allah. Tapi kami tentukan baginya neraka jahanam, dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Orang yang mengejar dunia artinya sedang menyiapkan masa depan yang tidak baik. Diistilahkan neraka baginya. Semakin mencintai dunia, semakin terjebak pada penderitaan. Ketika apa yang dia cintai itu lenyap, hilang, mencintai harta berlebihan, banknya bangkrut, kemudian gila dia. Banyak kejadian di sekitar kita. Mencintai seseorang sedemikian cintanya, tidak ada yang lain lagi, katanya tidak bisa hidup tanpanya. Nah benar, begitu yang dicintai itu hilang, entah karena meninggal, entah karena selingkuh, entah karena apapun, maka dia bunuh diri. Apapun, ketika mengejar dunia, sama Allah dikasih dunia, tapi diingatkan, hati-hati, kamu sedang menyiapkan neraka di masa depan. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat, dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang dia adalah seorang yang beriman, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang mengejar dunia, maupun golongan itu yang mengejar akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Mengejar dunia dikasih sama Allah, kasih dunia. Mengejar akhirat dikasih akhirat. Mengejar dua-duanya dikasih dua-duanya oleh Allah. Kenapa? Karena Allah Maha Pemurah. Dan Allah memberikan jaminan. Ketika kita menjalankan sesuai dengan protokolnya, sesuai dengan prosedurnya, dengan SOP-nya, maka kita akan mendapatkan itu sesuai dengan yang dijanjikan, dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Oke, berarti kesimpulannya apa? 1, kesuksesan atau takdir terbaik kita berada memang sepenuhnya di tangan Allah. Dialah yang menetapkan qadar tanpa campur tangan kita. Dia juga yang menetapkan qadha melalui usaha kita, dan kemudian ditetapkan takdir kita. Takdir terbaik yang kita bisa capai. Semuanya memang berada di tangan Allah. Yang kedua, kunci pembuka pintu kesuksesan itu adalah usaha. Sesuai atau mengikuti kriteria, parameter, ya, variabel dan mekanisme yang diajarkan oleh Allah. Dan kemudian doa. Kenapa doa? Ini sebenarnya menjadi kajian tersendiri, tapi doa itu adalah bypass. Karena yang punya otoritas itu adalah Allah. Kita sudah berusaha sedemikian
maksimum yang kita bisa lakukan, ternyata kemampuan kita, pengetahuan kita tidak bisa menjangkau itu. Ya kita bypass, mohon kepada Allah supaya Allah memberikan jalannya, membukakan baik inspirasi, informasi, atau bahkan membimbing kita untuk mencapai itu semua. Yang ketiga, Allah menetapkan takdir kita melalui mekanisme sunatullah yang tidak berubah, sehingga bisa diusahakan, ya direncanakan, diusahakan, diprediksi, diperhitungkan, dan sebagainya. Hasilnya ada di Lauh Mahfudz, ditetapkan atau diubah sesuai kehendaknya. Yang kelima, Allah memberi balasan berdasarkan sifat Maha Pemurahnya. Jadi kecenderungannya itu Allah itu Maha Pemurah. Kalau kita berbuat dosa, itu ditangguhkan balasannya. Ditunggu sampai obat apa enggak. Tapi ketika sudah menyatakan tidak mohon ampun dan tidak bertobat, ya sudah. Tetapi kalau kita berbuat baik, itu disegerakan oleh Allah balasannya. Jadi semua diberikan oleh Allah berdasar pada sifat Maha Pemurahnya. Maka bermohonlah kepadanya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia bermohon kepadaku. Maka hendaklah mereka memenuhi perintahku, memenuhi persyaratan, ya, mekanisme dan sebagainya yang tadi kita bahas itu. Kalau tidak terpenuhi, ya nggak terpenuhi, nggak tercapai hasil yang kita harapkan itu. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku, yakin bahwa aku ini tidak pernah mengingkari janji, bahwa aku ini maha berkuasa, bahwa aku maha pemurah, dan seterusnya. Agar mereka berada di jalan yang benar, on the right track, untuk mencapai kesuksesan itu. Jadi syaratnya kita bisa mendapatkan semua itu, kata Allah, bermohon kepadaku, hanya kepadaku, jangan kepada yang lain-lain. Yang kedua, penuhi persyaratannya. Soalnya kalau tidak dipenuhi, ya nggak tercapai. Misalnya begini, kita mohon kesehatan, tetapi pola makan kita, pola hidup kita, pola pikir kita amburadul yang menyebabkan tidak sehat. Apakah doanya dikabulkan? Ya enggak. Kita mohon sehat tetapi merusak doa kita sendiri dengan perilaku yang tidak sehat. Kita mohon hidup damai, tapi ternyata ungkapan kita menyakitkan, kata-kata kita menyakitkan orang lain. Tidak bisa bekerja sama, tidak menghargai orang dan sebagainya. Mana bisa hidup damai? Jadi itu yang saya katakan tadi di awal, bahwa kita harus inline antara pikiran, perasaan, ucapan, perbuatan, itu inline, terpenuhi semuanya, maka doa kita itu menjadi mustajab. Pasti dikabulkan oleh Allah. Karena kalimatnya begitu. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah bahwa aku dekat. Aku pasti mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila dia memohon hanya kepadaku, satu. Yang kedua, memenuhi semua persyaratannya itu. Dan yang ketiga, dia beriman, yakin bahwa Allah akan mengabulkan. Bahwa Allah Maha Pemurah. Jangan berdoa itu tidak yakin. Ya Allah, mohon diberikan solusi atas masalah kami. Terus pikirannya, jangan-jangan nggak dikabulkan. Nggak dikabulkan. Sesuai dengan prasangka hambanya. Maka kalau prasangka kita positif, baik kepada Allah, ya maka Allah akan memberikan sesuai dengan prasangka itu. Ya, jadi, oke, Bapak dan Ibu sekalian, berdoa ini menjadi penyempurna yang merangkum semua apa yang kita bicarakan tadi, tetapi sebuah doa yang terpenuhi semua syaratnya. Sehingga keinginan kita melalui doa itu sesuai dengan apa yang kita usahakan, ikhtiarkan dalam kehidupan kita, dan itu akan menghasilkan kesuksesan seperti yang kita harapkan atas izin dan ridho Allah.
Saya kira itu Bapak dan Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Darul. Terima kasih.